Nah, jadi materinya adalah relationship dan operasi action query. Jadi di sini nanti ingat adik-adik, nah sebentar saya tunjukkan biar kalian tahu ya. Sebenarnya adik-adik sedikit perbedaan antara di jurusan kita mungkin dengan di jurusan TI ya. Sama-sama belajar teknologi, tapi pendekatannya sedikit berbeda. Kalau adik-adik di jurusan kita tidak boleh mengajarkan terlalu teknis dalam artian adik-adik kita ajarkan dengan metode-metode yang wizard dalam artian itu tinggal klik, tinggal pilih seperti itu. Tapi mungkin kalau anak teman-teman di TI itu yang dipelajari adalah yang sangat-sangat teknis karena itu berhubungan dengan pekerjaan mereka nanti. Misalnya, sebentar saya tunjukkan query ya. Nah, query seperti ini. Ini kalau nanti di teman-teman TI, adik-adik bisa lihat, itu dia biasanya menggunakan perintah-perintah yang seperti ini. Nah, kalau ini diajarkan di jurusan kita, pasti kalian akan pusing duluan. Maksudnya apa? Nah, ya kan? Tidak akan saya ambil seperti itu, karena memang bukan background-nya. Kalau sebenarnya yang Samen pilih tadi, adik-adik, itu adalah kode-kode yang memang ditulis seperti ini. Ya kan? Nah, tetapi kita kan tidak bisa memaksakan langsung seperti itu. Maka nanti akan susah. Makanya kita tinggal mainnya modelnya adalah model query design. Ada tinggal tarik dari sini ke sana, tinggal klik dari sini ke sana. Nah, di sini ada akan mengenal yang namanya relasi. Ya, jadi ada bisa lihat ini ada mungkin yang ini. Jadi ini ada input barang, ada penjualan barang. Di mana kode dari input barang itu berelasi dengan kode barang yang ada di penjualan. Kenapa kok harus demikian, Pak? Nah, jika nanti di input barang itu ada pergantian kode, maka di penjualan barang juga harus mengikuti, karena di sini sifatnya adalah relasi atau terhubung. Paham ya? Jika adik-adik belanja, paling gampang, saya yakin pernah ke Sardo ya. Nah, adik-adik belanja, kemudian adik-adik beli barang pada saat di kasir, ya biasanya petugasnya itu pertama menggunakan barcode. Kalau di barcode tidak bisa, biasanya kode barang itu diketik di manual. Tujuannya apa? Nah, mungkin saya tanya ke kalian dulu. Kenapa barang itu kok pakai kode, kok tidak pakai nama barang? Tujuannya apa kira-kira? Paham nggak? Kalian beli barang lah di Sardo atau di mana lah. Kenapa barang itu menggunakan kode, tidak menggunakan nama barang sebagai acuan? Karena tujuannya untuk membedakan. Coba kalau nama barang, kalian beli sikat gigi misalnya. Sikat gigi itu macamnya banyak. Kalau harus nanti diketik secara lengkap, itu membutuhkan waktu yang lama. Makanya mungkin kalau sikat gigi tinggal disingkat aja. Misalnya SG, berarti dia sikat gigi. Nanti ada kodenya SG01, itu untuk yang jenis apa, SG02 itu untuk jenis apa. Jadi itu lebih simpel prosesnya, tidak terlalu panjang. Otomatis jika panjang, nanti jika pembelinya antri, maka waktu yang dibutuhkan untuk memproses barang itu akan terlalu lama. Ya, jadi biar kalian juga tahu konsep-konsep dasarnya. Kemudian ada yang perlu kalian perhatikan dalam istilah relationship atau keterhubungan antara relasi satu dengan yang lain itu ada 3 jenis. Ada one to one, maksudnya one to one itu adalah relasi satu ke satu dalam artian contohnya adalah apa namanya seperti yang tadi lihat, misalnya dari input barang ke penjualan barang, ya itu namanya one to one. Kemudian ada one to many, dari satu ke banyak. Nah, relasi satu ke n atau ke satu, jadi relasi satu ke banyak atau ke satu, ada atau kebalikannya. Nanti contohnya saya tunjukkan. Kemudian relasi many to many atau relasi dari banyak ke banyak. Contohnya apa? Di sini ada bisa lihat ya. Di sini ada tabel anggota dan tabel buku. Jadi di sini ada tabel anggota di mana ada kode anggota, nama, alamat, telepon, nomor HP.
Kemudian di buku itu ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun. Nah, di sini yang perlu adik-adik perhatikan, ya, di sini hanya ada hubungan, hanya ada satu relasi saja, yaitu antara kode anggota dengan kode buku misalnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika nanti, ya, jadi di sini bisa ditarik kesimpulan, buku itu kan media yang dipinjam, sedangkan anggota itu kan orang yang meminjam. Berarti kesimpulannya apa? Nanti di dalam proses peminjaman buku itu pasti ada namanya kode anggota. Ya. Jadi kalau kalian pinjam buku di perpustakaannya Polinema misalnya, berarti kalian mungkin harus terdaftar sebagai anggota, kemudian pada saat transaksi peminjaman, buku ini dipinjam oleh anggota siapa. Tapi yang direlasikan bukan nama, tapi kodenya. Kenapa kok kode? Karena kode itu yang bersifat unik atau tidak sama antara satu dengan yang lain. Ya, itu penting. Ini dasar aja. Nanti jika kalian menemukan hal seperti ini, nanti kalian bisa melakukan. Nah, contoh implementasinya pada saat adik-adik lihat di sini ada tabel anggota, tabel buku, kemudian kita menambahkan satu tabel transaksi, adik-adik bisa lihat ya. Di sini untuk kode anggota kita masukkan ke apa namanya di sini ke kode anggota, kode buku juga kita masukkan ke kode buku, kemudian kita punya satu kode lagi kode transaksi. Ya. Jadi nanti disinilah proses pencatatan peminjaman itu di dalamnya nanti berelasi ke anggota ke buku. Berarti ini adalah apa namanya? One to many. Maksudnya one to many itu satu kode yang ada di anggota itu direlasikan dengan buku yang tersimpan di tabel transaksi. Ya, ini hanya dasar teori kok, Dek. Nggak perlu mikirnya yang nggak perlu. Jadi itu dasarnya. Kemudian Adik bisa lihat ya. Jadi penjelasan relasinya hanya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian menemui hal-hal yang seperti ini, seperti kasus seperti ini, berarti ini relasinya satu ke satu. Maksudnya satu ke satu itu maksudnya apa? Adik bisa lihat kode barang ini kita simpan juga di kode barang di sini. Kalau ini, jadi adik bisa lihat, kalau yang kode ini adalah kode penjualan. Sedangkan ini, yang kedua, ini adalah kode barang. Kode barang ini kita relasikan dengan kode yang ada di input barang. Tujuannya apa? Kalau nanti tidak direlasikan, yang dikhawatirkan adalah kode input barang dengan kode penjualan barang, kode input barang dengan kode input barang yang ada di penjualan barang, nanti khawatirnya tidak sama. Gitu loh. Jadi nanti redundan. Bayangkan jika di input barang kodenya sabun itu misalnya SA, tapi di penjualan barang SE misalnya, kan tidak sama. Padahal barang yang dimaksud adalah sabun. Ada pertanyaan dari sini? Nanti kalau sudah ada contohnya saja, ya. Ini hanya ilustrasi dasar aja. Oke, itu untuk materi minggu kelima. Saya coba jelaskan materi untuk yang minggu ini. Ini juga tidak terlalu berat, ini juga yang gampang-gampang kok. Ya. Kemudian materi adalah membuat tombol kontrol pada form. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ada adik kemarin masih berkutat seputar query, seputar perintah-perintah, sekarang kalian tinggal berkutat seputar view atau tampilan. Di mana nanti adik-adik bisa lihat, ya ini untuk membuat tombol kontrol petunjuk record, adik-adik nanti bisa ya masuk ke Anda ingin membuat tombol kontrol go to first record. Jadi nanti adik-adik ya silahkan masuk ke ini. Jadi nanti adik-adik bisa lihat ya. Adik-adik bisa sambil praktekkan masuk ke aksesnya ya. Nanti kita pilih home dulu. Home ini kan tampilan dasarnya. Adik-adik bisa lihat ya, membuat tombol kontrol itu masuknya ke ini. Nah, buka salah satu file form ya. Kemudian adik-adik tampilkan jendela desain form. Jadi nanti adik-adik bisa lihat. Yang pertama kita bikin satu form dulu. Adik-adik pilih create.
Adik tinggal pilih yang form ini, form design atau form blank. Ya, coba saya pilih yang form design aja. Nah, nanti adik juga bisa memilih di sini. Atau kalau adik kalau memilih seperti ini, berarti kita narik satu-satu ya. Atau coba yang sudah ada aja kita manfaatkan biar tidak terlalu susah. Ini sebentar, saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Jadi nanti tinggal klik create. Nah, kita pilih aja form design. Ya, coba saya simpan dulu. Ini namanya form barang. Nah, setelah adik-adik membuat salah satu form, di sini adik-adik perhatikan, ya, kemudian jendela desain form ini ya, tadi kan kita pilih, sebentar, jendela desain form sudah ya, baru adik-adik nanti di sini, nah, klik tools yang ada ini, yang ada model begini ya, nah, ini namanya button, kemudian hingga muncul tanda plus, ikuti dengan kotak, lalu klik di mana tombol kontrol tersebut akan diletakkan hingga muncul tampilan jendela seperti ini. Jadi di sini itu maksudnya kita bikin satu button atau tombol gampangannya. Ya, sebentar saya clear dulu. Kita bikin satu tombol di sini. Adik nanti bisa pilih ya, kita klik dulu di sini. Nah, di sini adik nanti bisa memilih ini macam-macam. Ini kita nanti bisa pilih tombolnya. Tempatnya soalnya gini ya, biasanya beda office itu tempatnya agak sedikit berbeda, makanya kita cari dulu letak apa namanya, letak buttonnya ya. Jadi adik-adik nanti antara, Pak punya saya kok nggak ada di sini lah, karena itu perbedaan office-nya. Sebenarnya kalau maknanya sama, cuman yang sedikit membedakan itu letak-letaknya saja ya. Mungkin kalau punya saya seperti ini karena saya pakai Office 2016. Nanti kalau ada yang pakai apa namanya Office 2013 dan ataupun 2010 agak sedikit berbeda. Nah, kalau untuk Office 2016 tempat button-nya itu ada di form design, kemudian pilih yang ini. Baru kita tarik ke sini ya. Sampai keluar seperti ini. Keluar seperti ini. Kemudian adik-adik bisa lihat di modulnya, di sini nanti adik-adik bisa pilih record navigation, find next, ini bisa dipilih ya, record navigation, ya. Kemudian pada actionnya go to record, itu pilih next, seperti ini. Nah, berarti record navigation, sebentar, saya ikuti modul aja ya. Ini dipilih record navigation, pilih go to record. Go to record. Nah, next. Kemudian kita pilih, ini pilih yang go to first ya. Kita pilih go to first. Nah, di sini nanti adik-adik bisa menambahkan gambar, maksudnya gambar dari button ini, ya. Jadi kalau adik-adik nanti kalau pengen button di sini pengen dikasih gambar, cari khusus di internet yang gambar-gambar berukuran kecil memang untuk button, ya. Jangan gambar-gambar besar, nanti hasilnya tidak terlalu jelas biasanya. Kalau saya tidak, kalau nanti kita pilih picture, maka bisa diganti gambar, tapi kalau tidak kita bisa pilih tag di sini. Berarti namanya nanti tinggal first record seperti ini. Kita klik, nah, namanya apa misalnya di sini? Misalnya form, ini aja. Saya klik di sini. Nah, sorry ini sudah digunakan. Berarti kita tidak boleh pakai nama ini. Karena tadi ada keterangannya. Ya, kita pilih nanti namanya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita tulis saja. Ya. First kalau sudah, nanti adik kalau ingin menjalankan tinggal diklik 2 kali. Maka kalau kita tekan tombol ini, nah, karena kita formnya cuma 1,
maka ya tampilnya tetap di form ini. Ya, ini namanya button. Ya. Jadi nanti biasanya digunakan contoh untuk menyimpan data, untuk view data, nah, tergantung kebutuhan kita. Ya, bentar, sambil kita coba lagi. Ya, di sini kemudian, nah ini untuk go to first. Ya, jadi adik-adik bisa nanti juga bisa membuat tombol hapus, cetak, simpan data, dan lain sebagainya. Nanti ada tinggal pilih-pilih aja di formnya itu, ya. Nah ini kalau ada ikonnya untuk report, nah coba misalnya saya tunjukkan, saya sudah buat report di sini, misalnya. Saya coba rename dulu. Bisa juga nanti misalnya kita linkkan ke sini ya, kita linkkan ke sini juga bisa. Sebentar, saya tunjukkan. Jadi saya masuk ke sini. Kemudian saya coba tambahkan satu button lagi. Saya klik sini dulu. Misalnya saya pengen linkkan ke button report ini misalnya. Kita pilih nanti report operation, ya, open report, kayak gini. Kita pilih reportnya. Reportnya kan ini ya, diskon penjualan ini. Nah, kemudian nanti di sini kita pakai teks saja. Namanya open report ini, adik nanti tinggal kita jalankan. Maka apabila saya tekan, nah, dia akan nge-link langsung ke sini. Nah, coba saya tunjukkan dulu. Reportnya kan seperti ini aslinya. Saya ganti biar bagus tampilannya. Seperti ini. Jadi kalau ini dijalankan hasilnya seperti ini, tapi saya pengen menampilkan form report ini itu dari form. Nah, tinggal tekan ini klik, dia akan ke-link ke sini juga bisa. Kalian linkkan ke query juga bisa. Linkkan ke query ini, misalnya contoh, ya karena yang sudah ada kalian query, ya saya coba klik desain dulu, saya tambahkan button, saya klik sini, saya klik di bagian formnya, saya pilih ini, saya klik ini, ini nanti saya linkkan ke query misalnya. Jadi bisa masukkan di sini, pilih ya, nanti pengen dilinkkan ke form atau dilinkkan ke application atau dilinkkan ke yang lain, itu juga bisa. Ya, ini kalau form nanti dia bisa ini close, open, print. Nah, kalau report juga ini, kalau application ini misalnya untuk keluar, ya. Nah, ini gunanya untuk pilihan-pilihan seperti ini. Nah, ini run query. Nah, jadi kalau kita pengen ini, coba kita pilih ini. Nah, query mana yang mau kita pakai? Misalnya query diskon. Nah, di sini saya nggak di sini saya coba pakai picture. Oke. Nah, kalau pakai picture dia ada gambarnya seperti ini. Ini gambar defaultnya tapi bukan gambar yang asli kita. Nah, coba kita jalankan. Kalau saya klik, maka dia akan langsung running ke query diskon. Dari sini kira-kira ada pertanyaan, ada adik sekalian? Ya, tinggal dicoba-coba saja sebenarnya. Ya, ini. Yang bertanya, Pak. Oke, silahkan. Kalau yang misal tabel, query, sama report itu nanti dihapus, tapi yang formnya itu sudah ada tombolnya, apakah masih bisa diakses Nggak atau bisa. ikut hilang? Ikut hilang. Jadi, ingat-ingat, di button itu tujuannya hanya nge-link. Ya, jika yang di sebelah kiri, jika yang dicari ini ada yang dihapus, makanya tidak bisa. Jadi tombol ini tuh sebenarnya cuma tombol nge-link. Jadi pada saat adik-adik klik ini, oh dia lari ke sini. Pada saat adik klik ini, dia lari ke sini. Jadi jangan sampai yang dituju itu dihapus. Tidak bisa. Ya, itu kuncinya. Nanti untuk nyimpen data dan lain itu ada caranya sendiri ya. Tapi yang penting itu dulu. Ya. Ini nanti mulai sangat penting itu pada saat adik-adik sudah belajar form. Nanti mungkin minggu depan akan saya jelaskan. Nanti adik-adik akan belajar form.
Ya, tapi sebelum belajar formnya, kita jelaskan dulu fungsi-fungsi navigasi penggunaan button atau tombol ini. Silakan jika ada pertanyaan. Jadi kata kuncinya, data yang akan ditampilkan jangan dihapus. Oke, silakan jika ada yang lain. Pak, Halo. mohon maaf. Bolehkah saya bertanya tentang kuis yang kemarin? Kuis nanti dulu, ini kan materi dulu. Nanti kalau untuk kuis setelah ini, nanti saya kasih Baik, kesempatan Pak. lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Silahkan. Nah, nanti tugas kalian sederhana untuk minggu ini. Jadi saya hanya minta ikuti saja yang ada di modul, hasilnya nanti silahkan diunggah. Jadi memang tidak ada fokus tugas, tapi saya hanya pengen kalian coba saja. Misalnya, tadi kan di sini sudah dijelaskan, nanti nama formnya bebas. Jadi file file database-nya nanti kalian pakai yang punya kalian yang UTS saja, ya, yang UTS. Kemudian kalian link-linkkan saja, ya. Nanti kalian linkkan, contoh misalnya, jadi nanti ada beberapa tombol, misalnya, ya. Yang ini misalnya dilingkan ke tabel input barang. Nanti yang kedua dilingkan ke kategori. Yang ketiga dilingkan ke sini. Yang keempat nanti mungkin dilingkan ke sini. Yang kelima ke sini. Udah itu aja. Jadi nanti ada jadi nanti satu tombol lagi mungkin tombol keluar. Tombol keluar itu tinggal diklik ini. Saya tak taruh sini misalnya. Ya. Kalian tinggal pilih yang di sini pilih application. Kalau quit berarti nanti kalian akan keluar dari program akses. Ya, coba ya saya tunjukkan ya. Kalau kita pakai quit, maka nanti akan keluar dari program akses. Coba adik lihat, ini kan saya masih buka akses. Jika saya jalankan, saya klik ini, yes, maka akan menutup akses saya. Itu kalau quit, ya. Jadi nanti silahkan kalian bikin yang seperti itu. Jadi tujuan saya biar kalian mengerti dan bisa menggunakan. Ya. Ada pertanyaan dari sini, adik sekalian? Bisa ya? Mau tinggal ngasih tombol-tombolnya saja kok. Ya. Jadi tugasnya ini paling 10 menit, 5 menit aja selesai. Ya. Silakan jika ada pertanyaan lain. Saya, Pak. Oke, silakan. Berarti tugasnya ini nanti pakai yang kuis kemarin itu ya, Pak? Iya, database-nya kuis kemarin aja. Tinggal kalian tambah button-button, ya. Jadi seperti itu aja, tidak perlu yang susah-susah. Ini Anda juga bisa memesan tombol untuk add new control, add new record atau tambah data. Nanti kalian tinggal pilih, ya, pilih button, pilih yang record operation, nah seperti ini. Misalnya ya, ini saya masuk ke sini dulu. Pokoknya nanti ikuti istilahnya buttonnya apa saja yang ada di modul tadi. Ya, kan di modul tadi kan kalian disuruh buat ini, buat itu. Misalnya ini, pilih yang record operation, pilih yang add new record. Nah, ini sudah selesai. Coba saya jalankan. Nanti bisa klik. Nah, kenapa kok tidak ada aksinya? Ya, karena record di sini maksudnya tidak di sini kan tidak dijelaskan. Ya, ini adik-adik bisa lihat. Add new record. Jika Anda ingin membuat tombol dalam bentuk picture, langsung tekan tombol finish. Nah, di sini add new record itu ya, nanti sebenarnya itu untuk digunakan pada saat kalian pengen menambah data. Ya. Karena di sini kita belum nge-link. Jadi nanti di sini jika ada formnya, maka akan kelihatan. Ya. Maka kalau di sini belum ada, jadi nanti begini deh, tak tunjukkan sebentar aja pembuatan formnya ya. Jadi nanti kalau adik sudah selesai, jadi kita di sini itu nanti bisa bikin form yang kita inginkan sebenarnya. Jadi coba saya tunjukkan yang pakai ini aja. Nah, nanti adik itu bisa apa namanya di sini. Sebenarnya bisa membuat form barang itu misalnya di sini.
Coba saya hapus pad ininya. Ini coba saya hapus dulu. Nah, coba form barang 1 ini saya simpan. Nah, saya jalankan. Nah, kenapa kok hasilnya masih kosong? Karena di sini kita belum melingkan form ini mau kita tarik kemana. Ya, kalau nanti adik-adik misalnya pengen, ini ditutup dulu ya, kalau tidak bisa dihapus. Ya. Jadi nanti kalau pengen hasilnya dari query atau apa, nanti bisa klik ini. Misalnya di sini nanti ya, formnya ini nanti adik-adik pengen arahkan kemana. Jadi di sini harus jelas nanti datanya kita tarikan kemana. Form itu kan bentuknya nanti inputan. Ya. Lebih jelasnya nanti minggu depan saya jelaskan biar lebih detail. Sebenarnya di sini juga ada form wizard yang bisa adik dimanfaatkan. Jadi contohnya misalnya saya masukkan semua seperti ini. Ya, saya tinggal pilih yang kolom. Nah, modelnya kalau yang kolom itu kayak gini, tabular itu kayak gini, datasheet itu kayak gini, justify itu seperti ini. Mungkin saya pilih yang kolomnar ini aja. Ya, nah, Anda bisa lihat. Nah, berarti nanti bisa jadi hasilnya seperti ini. Ya, Anda bisa lihat. Tapi ini nanti bisa juga kita, nah kalau tadi untuk yang tombol add tadi, nanti bisa tambahkan di sini. Tapi sebenarnya sudah masuk materi selanjutnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, biar ngerti aja. Nah, di sini saya tambahkan tombol untuk add record, operation, new record ini ya. Nah, tinggal klik ini, klik next, klik finish. Nah, saya simpan dulu, coba saya jalankan. Nah, kalau baru-baru dia kelihatan. Kenapa? Kalau add record, berarti data yang sebelumnya sudah ada itu akan di-clear dulu. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada dilihat, jadi dia misalnya nanti ada transaksi misalnya hari ini, sebentar ini, sebentar. Tadi kita belum di sini ya. Karena kita belum set deh ya tanggal penjualannya. Ya, kita cek dulu tanggal penjualan. Nah, karena ini dari diskon, kita lihat dari di sini dulu. Tanggal penjualan tadi, tanggal jual. Nah, tanggal jual itu kita cek dari sini. Nah, di sini karena apa? Di sini modelnya adalah dalam bentuk date time. Ya. Jadi nanti dia tinggal memilih dia formatnya tanggalnya seperti apa. Lebih jelasnya minggu depan aja saya jelaskan biar ada nanti fokus dulu. Jadi nanti untuk tugasnya hari ini ya, yang penting sebenarnya ini sebagai syarat aja karena di evaluasi LMS itu harus ada penugasan. Walaupun sederhana enggak apa-apa. Nanti yang penting ada beberapa tombol lah. Paling gampang tombol nanti linkkan aja dengan 5 item ini. Ya. Tugasnya hanya itu, linkkan dengan 5 item ini. Berarti nanti ada 6 tombol, satunya keluar. Udah, itu aja dulu. Jadi misalnya ya, nanti ada link 1 ke input barang, link 2 ke kategori barang, link 3 ke penjualan barang, punya tabel, link keempat, query diskon, link kelima, di laba penjualan, baru yang keenam nanti quit. Sudah, itu aja. Nanti untuk teknis pembuatan formnya, minggu depan akan saya kupas lebih detail. Ada pertanyaan, Adik?